Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya perkenalkan nama saya Ail Sarif Datul Farahdiana dengan NIM 0537891189. Di sini saya akan melakukan wawancara sesi untuk memenuhi tugas unit 2 ya, yaitu saya akan memberikan sesi tanya jawab kepada Bapak Heri Nur Cahyo selaku Ketua Kelompok Tani Mulyo 3. Untuk pertanyaan yang pertama ini seputar kebijakan dalam lembaga kelompok tani Mulyo 3 ini. Yang pertama, apakah kelompok tani ini memiliki aturan atau kesepakatan tertulis terkait kegiatan anggota, Pak? Kalau aturan tertulis sebenarnya tidak ada, cuman ada kebijakan di mana itu kelompok tani. Sekarang ini kan gini, terkadang itu yang jadi kendala adalah pupuk biasanya. Kadang keterlambatan pupuk ataupun mungkin keterbatasan pupuk, sehingga memang kita wanti-wanti pupuk yang memang sebagai jatah untuk petani itu jangan sampai dibawa keluar. Dalam artian itu nanti dijual lagi atau dikasihkan ke saudara, sehingga nanti saatnya kita tanam itu tidak terjadi kekurangan pupuk itu. Baik, terima kasih, Pak. Dan bagaimana kelompok tani itu bisa menetapkan harga jual atau cara pemasarannya, Pak? Seperti apa? Kalau harga jual itu seperti ini biasanya. Memang kalau harga jual itu kita sharing itu dari berbagai pembeli, kita coba cari di mana harga yang terbaik, maka itu nanti karena yang kita ambil di situ, karena tidak pasti dari semua pembeli itu harganya sama. Contoh misalkan saat ini padi ada yang berani 650, ada yang 670. Nah, di situ nanti kita cari harga yang tertinggi dan itu kita infokan kepada petani sehingga bisa menjual di pembeli dengan harga yang tertinggi. Baik. Lalu, apakah kelompok tani ini memiliki kebijakan khusus seperti penggunaan pupuk organik atau konservasi air, Pak? Ya, kalau untuk penggunaan pupuk organik memang kita sudah sadarkan kepada petani kita bahwasanya ini lahan kita sebenarnya lahan yang rusak. Karena selama ini selalu kita pakai kimia, kita sudah lama ini menyarankan dari petani ini memakai pupuk organik. Dan kebetulan para petani ini juga peternak yang memiliki ternak sapi, di mana untuk kotoran sapinya itu nanti bisa dibawa ke sawahnya masing-masing sehingga bisa memulihkan kondisi tanahnya kembali bagus. Itu lah untuk kalau air, karena di sini airnya untuk di Tani Mulyo 3 airnya ini melimpah ruah. Kalau untuk musim-musim seperti ini sebenarnya tidak ada, tapi kalau memang nanti pada musim kemarau ini memang ada, yaitu dalam bahasanya petani itu gilir. Maka petani yang menanam ini nanti dalam minggu ini siapa yang dapat jatah irigasi, nanti minggu depannya siapa, sehingga tidak ada di dalam musim kemarau ini petani yang tidak dapat jatah air sehingga tanamannya mati karena kekurangan air. Tuh. Jadi untuk penggilirannya itu secara merata ya, Pak? Ya, untuk penggilirannya itu memang secara merata, dan di pertanian juga ada yang namanya tuwowo. Pak Tuwowo itu adalah bagian yang untuk melayani di pengairannya petani. Jadi untuk petani-petani misalkan yang mau untuk irigasi langsung menghubungi Pak Tuwowonya, sehingga nanti didata dan bisa diambilkan airnya ketika itu terjadi musim kemarau. Tapi kalau musimnya tidak kemarau, air yang di Tani Mulyo 3 ini sudah melimpah ruah cukup istilahnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, untuk yang pertama ini, bagaimana kelompok tani menyelesaikan atau mengevaluasi hasil kegiatan pertanian setiap musim panen? Kalau untuk evaluasi itu sebenarnya ya rata-rata seperti ini. Contoh misalkan dengan kita tanam benih sekian kilo itu menghasilkan berapa kilo, berapa kuintal. Itu kan sudah ada pedoman sudah di dalam pertaniannya. Kalau misalkan nanti hasilnya tidak sesuai, terjadi penurunan, nah ini yang kita nanti berkumpul. Ini apa permasalahannya? Kalau misalkan karena hama, ya bagaimana cara kita menanganinya? Jika bukan karena hama, maka ya kita cari solusi yang terbaiknya seperti apa itu. Oke, baik. Apakah ada
Di kelompok Tani Mulia 3 ini apakah ada pelatihan atau penyuluhan atau dukungan dari Dinas Pertanian setempat, Pak? Iya, untuk di kelompok Tani Mulyo 3 ini ada. Karena ada petugas PPL lepas, istilahnya itu PPL itu petugas pertanian lepas, di mana itu di bawah naungannya dari Dinas Pertanian di Kecamatan Gondang, yang itu selalu berkoordinasi dengan ketua. Nah, nanti ketua ini yang akan berkoordinasi dengan para petani. Sekarang juga nanti itu dikumpulkan untuk mendapatkan, misalkan sekarang eh, itu ada pembelajaran, misalkan bagaimana cara meningkatkan produktivitas, bagaimana cara menangani ketika ada hama tanaman seperti ini. Yang jelas kalau dari Dinas Pertanian itu selalu ada bantuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Lalu apakah apa rencana kelompok untuk bisa meningkatkan kinerja dan juga kesejahteraan anggota di masa yang akan datang, Pak? Sebenarnya gini, kalau untuk meningkatkan rencana sih, cuman ini masih belum terlaksana. Eh, Kalau untuk meningkatkan hasil itu ada yang namanya itu nanti kita kerjasama dalam artian itu dengan pihak-pihak tertentu, misalkan untuk produksi, misalkan jagung. Nah, ini ada misalkan nanti itu dari suatu lembaga yang mana bisa membeli dengan harga pasti. Nah, ini kemarin itu sebenarnya ada juga dari jagung benih ya. Jagung benih ini adalah kontrak dengan pabrik yang kita laksanakan, di mana untuk harga per kilonya ini mencapai harga 5.500. Nah, ini sudah harga pasti. Mau harganya itu di pasaran jagung biasa itu turun atau tidak, itu tetap akan dibeli benih ini dengan harga 5.500 per kilo. Jadi ini salah satu eh, cara kita untuk meningkatkan hasil produktivitas. Kemarin juga ada tawaran untuk penanaman kubis, di mana ini ada kerjasama dari suatu PT yang nanti itu akan dibeli dengan harga 2.000 per kilo. Ketika di pasaran harganya di bawah 2.000, nanti akan tetap dibeli dengan harga 2.000. Tapi ketika harga di pasaran naik, di petani akan dinaikkan. Inilah gambaran-gambaran kita yang kedepannya bisa menghasilkan hasil lebih baik untuk para petani. Oke, baik, terima kasih, Pak. Pertama, apakah kelompok tani ini memiliki SOP atau aturan baku dalam kegiatan seperti saat penanaman, saat panen, atau saat pemasarannya, Pak? Kalau SOP secara tetap kita tidak punya sebenarnya, karena kebanyakan nanti itu petaninya itu ketika saat panen penjualannya itu pribadi, jadi tidak ada yang namanya itu nanti kita kumpulkan terus kita jadikan satu kita jual bersama-sama, tidak ada, karena untuk tanamnya itu tidak sama sehingga kita kesulitan. Yang jelas hanya saja nanti dari kita selaku ketua dan mungkin dengan yang lain-lain hanya memberikan info aja di mana harga yang lebih tinggi yang mau membeli yang kita sampaikan sehingga masyarakatnya bisa lebih uh, tinggi untuk hasil panennya, itu aja. Lalu, apakah tindakan atau langkah yang dapat diambil ketika sedang terjadi masalah, Pak, seperti gagal panen atau kekurangan sarana produksi seperti benih atau pupuknya? Ya kalau untuk uh, gagal panen ya, gagal panen ya kita tidak ada penanganan karena dari pemerintah sendiri tidak ada. Ya sebenarnya kalau di aturan LP2B itu ketika masyarakatnya gagal panen itu ada ganti rugi dari pemerintah. Tapi nyatanya kita yang terdata di LP2B ketika gagal panen juga tidak ada bantuan dari pemerintah ketika gagal panen. Yang intinya ketika gagal ya kita tanggung risiko kita sendiri sebagai petani. Terus kalau untuk misalkan kelangkaan pupuk ya memang kadangkala itu terjadi di mana ketika waktunya sudah mau mupuk, pupuk-pupuk yang subsidi ini di kios-kios masih belum ready, belum siap. Karena mungkin pendistribusiannya itu belum sampai. Nah, bagaimana cara petani kita? Mau nggak mau ya biasanya ketika memang sudah waktunya kita mupuk, pupuk subsidi tidak ada, ya kita beli dengan yang non. Walaupun harganya mahal, mau nggak mau ya kita beli. Karena kalau tidak kita beli, tanaman kita yang mati nanti nggak bisa menghasilkan hasil yang bagus. Ya hanya itulah istilahnya. Oke, baik. Untuk yang terakhir ya, Pak.
Bagaimana kelompok ini bisa menyesuaikan SOP jika ada perubahan cuaca atau kebijakan pemerintah, Pak? Kalau untuk cuaca ini sulit diprediksi karena cuaca ya. Misalkan dalam biasa seperti ini belum hujan. Di bulan-bulan sekarang 11 ini belum hujan. Rata-rata petani kemarin yang terjadi sudah nanam, ternyata dengan cuaca hujan dan tidak, untuk tanaman khususnya yang kayak jagung manis ini banyak terjadi penyakit, terjadi bulai, putih dan lain-lain. Ya mau nggak mau karena cuaca ya kita terima. Jadi nggak ada cara bagaimana penanganannya karena yang namanya cuaca kita nggak bisa prediksi. Tuh kalau yang tadi apa? Eh, untuk menyesuaikan, bagaimana kelompok bisa menyesuaikan SOP jika ada perubahan cuaca atau kebijakan pemerintah? Ya, ini yang saya jawab terkait kalau tadi SOP untuk cuaca sudah. Kalau kebijakan pemerintah, yang jelas kebijakan pemerintah itu nanti akan disampaikan dari Dinas Pertanian. Biasanya akan mengundang ketua-ketua kelompok tani. Di situ akan disampaikan kebijakan-kebijakan perubahannya. Dari situ kita selaku ketua kelompok tani nanti berkumpul mengumpulkan semua eh, anggota untuk menyampaikan hasil-hasil kebijakan perubahan dari pemerintah sehingga kita bisa menyesuaikan untuk kedepannya. Itu saja. Baik, Pak. Terima kasih ya untuk jawaban dan juga penjabaran dari Bapak, karena Bapak sudah menjawab pertanyaan dari sesi wawancara saya. Dan untuk mengingat waktu yang sudah berjalan ya, untuk yang terakhir, Pak, apakah Bapak bisa menyampaikan pesan dan juga kesan kepada mahasiswa atau kepada calon petani muda pada era saat ini? Iya, terima kasih untuk rekan-rekan kaum muda atau rekan-rekan mahasiswa. Pertanian ini sebenarnya untuk saat ini sangat kekurangan tenaga. Kenapa? Banyak pemuda-pemuda yang istilahnya malas untuk bertani. Karena bertani itu sebenarnya kalau di mata rekan-rekan atau mungkin yang kaum muda sekarang ini bukan pekerjaan yang favorit, bukan pekerjaan yang menghasilkan. Tetapi perlu kita ingat bahwa pertanian ini adalah salah satu penunjang untuk negara kita. Kalau tidak ada yang bertani, dari mana hasil-hasil pangan yang mau kita makan? Apakah selalu kita harus impor dari luar? Nah, ini kan. Tapi sebenarnya di pertanian ini juga bisa menghasilkan yang tidak kalah hasilnya dengan PNS sebenarnya kalau kita kerjakan dari hasil-hasil pertanian. Karena banyak sebenarnya pertanian-pertanian itu yang bisa menghasilkan tergantung bagaimana cara tanam kita. Satu contoh misalkan yang lagi tren mungkin saat ini adalah cabai Jawa. Di mana cabai Jawa itu yang hampir tiap bulannya panen. Nah, itu juga hasilnya juga lumayan. Terus banyak hal juga lah di mana tenaga-tenaga kerja yang sekarang ini kurang. Rata-rata yang tua-tua yang bekerja di pertanian, yang muda-muda tidak ada. Nah, padahal juga lumayan sebenarnya hasilnya, tapi memang dikatakan ya susah karena harus kepanasan. Tapi inilah yang menjadi kebanggaan kita dari petani. Kita rela kepanasan, kita rela kehujanan demi untuk swasembada pangan di Indonesia. Walaupun toh kadang-kadang kita dengan harapan sekarang nanam, besok panen hasilnya bagus, ternyata kena hama dan kita rugi, kita juga tidak mengeluh. Jadi inilah perjuangan petani kita untuk negeri kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk generasi-generasi penerus. Jangan malu untuk bertani. Mari, tanah kita ini di Indonesia adalah tanah yang subur. Mari kita kelola lahan pertanian kita dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Pak Nur Cahyo atas waktunya. Oke, pemirsa, untuk sesi wawancara kali ini sudah berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan juga Bapak Nur Cahyo, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Lalu saya akhiri, terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan wawasan dan juga ilmu yang bermanfaat dari sesi wawancara ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.